Sebelum memulai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk support terus channel Doni Nanda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas atau ada materinya tentang penggolongan obat ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu penggolongan obat. Nah, yang pertama kita harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan dari pembelajaran penggolongan obat ini yang pertama yaitu memahami penggolongan obat berdasarkan undang-undang kesehatan. Nah, yang kedua nanti kita di pembahasan akan mempelajari penggolongan obat itu ada obat bebas terbatas, obat golongan psikotropika, obat golongan narkotika dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas. Nah, baik, kita masuk di slide pertama ya. Nah, pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini peredaran obat menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan. Melihat dari pengertian tersebut, maka dapatlah secara inti dikatakan peredaran terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama itu penyaluran dan yang kedua penyerahan. Nah, itu dia. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di slide A, jenis-jenis penggolongan obat. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 917/Menkes/10/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes Republik Indonesia nomor 949/Menkes/4/2000. Penggolongan obat ini terdiri dari, nah ini dia, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat golongan psikotropika dan obat golongan narkotika. Nah, ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pengertian dari obat bebas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Pengertian obat bebas jarang didefinisikan ya. Jadi namun pernah ada salah satu peraturan daerah tingkat 2 Tangerang yakni pada Perda nomor 12 tahun 1994 tentang izin pedagang eceran obat memuat. Pengertian obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas ya, kepada umum tanpa resep dokter. A few moments later. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, contoh dari obat bebas ini yang pertama itu minyak kayu putih ya. Jadi minyak kayu putih ini dapat kita temui di mana saja. Contoh di warung kecil, toko obat dan di apotek. Nah, yang kedua obat batuk hitam atau OBH ya. Jadi obat batuk hitam ini dapat kita temui di mana saja. Contohnya di warung-warung pun ada ya. Jadi bebas dijual. Nah, yang ketiga obat batuk putih ya. Nah, obat batuk putih ini sama juga dengan obat batuk hitam ya. Banyak juga ditemui di warung-warung kecil ya. Nah, selanjutnya tablet paracetamol, tablet vitamin C dan vitamin B kompleks dan E ya. Nah, kita lanjut. Nah, penandaan obat ya. Jadi penandaan obat di sini ada tandanya ya. Contoh, ketika kita membeli suatu obat, tentu kita lihat di kotaknya atau di labelnya, di situ ada lingkaran atau bentuknya bulat sempurna
penandaan obat bebas ini diatur berdasarkan SK Menkes RI nomor 2380/SK/6/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas. Nah, bisa kita lihat di slide. Nah, tanda khusus ini bentuknya lingkaran atau bulat sempurna dengan garis tepi berwarna hitam dan warna di dalamnya warna hijau. Nah, jadi apabila nanti kalian menemukan tanda ini berarti dia obat bebas ya. Nah, ini tandanya. Two hours later. Nah, pengertian dari obat bebas terbatas ini yang pertama, obat bebas terbatas atau obat masuk dalam daftar W ya. Jadi singkatan dari warning, artinya peringatan. Nah, jadi maksudnya obat yang pada penjualan disertai dengan tanda peringatan ya, atau menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obat ke dalam daftar W. Nah, W ini, warning ini berasal dari kata Belanda ya, yang artinya peringatan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini tentang obat bebas terbatas lagi ya. Jadi bila penyerahan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli ya, dari pabriknya atau pembuatnya. Jadi di sini tidak boleh dijual tanpa ada bungkus aslinya. Nah, makanya disebut dengan obat bebas terbatas ya. Nah, yang kedua, pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda ya, tanda peringatan yang tercetak sesuai contoh. Tanda peringatan berwarna hitam berukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Next, oke, ini dia. Nah, jadi di suatu bungkusan atau kotak atau tempat dari obat bebas terbatas ini ada label seperti ini ya. Nah, label ini memuat tentang peringatan. Nah, contoh P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Tuh ya, jadi di sini dia namanya obat bebas terbatas. Jadi harus ada penandaan seperti ini. Nah, yang kedua P nomor 2. Nah, di sini ada peringatannya, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Nah, jadi banyak peringatan-peringatan ini ya, bisa dibaca di slide-nya. Slide yang ada di depan. Next, lanjut ya. Nah, ini dia penandaan obat bebas terbatas. Nah, nih kita lihat obat bebas terbatas di sini. Tentu di labelnya atau di kotaknya atau di wadahnya atau tempatnya, pasti kalian pernah menemui tanda seperti ini ya. Ini kayaknya tidak asing lagi. Nah, bentuknya seperti lingkaran atau bulat sempurna dengan garis hitam, terus warna dasarnya warna biru ya, warna di dalamnya. Nah, jadi ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI ya, nomor 2380/SK/6/83. Nah, ini tanda khusus obat bebas terbatas berupa lingkaran. Nah, ini dia peraturannya. Jadi kalau kalian menemui tanda seperti ini di obat atau di kotak obat, berarti dia termasuk golongan obat bebas terbatas ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang obat keras. Nah, obat keras ini atau obat daftar G ya, bahasa Belanda juga. G ini singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya. Maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika tanpa resep dokter ya. Jadi harus ya, catat itu, harus menggunakan resep dokter. Jadi kalau tidak memakai resep dokter, itu tidak boleh dikonsumsi.
A few inches later. Nah, next ya, lanjut. Jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan atau memasukkan obat-obatan ke dalam daftar obat keras. Nah, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut. Nah, kita lihat poin pertama. Semua obat yang pada fokusnya luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat ini hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Nah, poin kedua, semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral, baik dalam cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan tersebut. Next ya, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini ada poin ketiga. Semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Nah, poin keempat, semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras, obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu ya. Jadi terkecuali apabila di belakang nama obat disebutkan ketentuan lain atau ada pengecualian daftar obat bebas terbatas. Next ya, kita lanjut. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.